Di zaman dimana setiap orang sangat mudah untuk melahirkan kepalsuan demi kepalsuan, baik di dalam berhubungan, baik di dalam kehidupan, atau tindakan-tindakan yang seringkali justru penuh dengan kepura-puraan atau dibuat-buat, kehilangan keaslian atau ketulenan dari sesuatu itu. Karenanya menjadi pribadi yang autentik atau yang genuine, yang tulen, yang asli, murni tanpa ada percampuran hal-hal yang lain, itu menjadi sangat penting di hari-hari ini. Apalagi ketika masalah datang dan pergumulan hidup yang seringkali menjerat kehidupan setiap kita, perlu untuk kita memiliki sebuah ketulusan, sebuah kehidupan yang lurus, tidak bengkok, tidak berpura-pura atau penuh dengan settingan. Begitu pula di dalam kita mengasihi. Kasih seringkali dikamuflasekan atau dipura-purakan. Dibentuk begitu rupa hanya menjadi sebuah sandiwara belaka, tetapi bukan menjadi sebuah kasih dan cinta yang otentik. Karena itu betapa pentingnya kita perlu belajar apa itu cinta yang otentik. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma yang ternyata memuat sebuah keotentikan kasih yang harusnya dipraktekkan dalam hidup orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Roma 12 beberapa ayatnya saya bacakan. Pertama ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lalu ayat 14-16 dan 18-20. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma pasal 1-11 adalah sebuah surat dari Rasul Paulus yang cukup berat dan berbobot karena di dalamnya mengandung pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang begitu jelimet dan agak sulit dipahami dengan akal sehat kita. Dan pasal 1-11 juga itu berisikan dekret-dekret, yaitu pernyataan-pernyataan serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan iman percaya. Pengajaran yang sangat dalam dan syarat serta kuat itu diungkapkan dari pasal 1-11. Tetapi mulai pasal 12 sampai akhirnya Roma berbicara tentang hal-hal yang praktis, yaitu bagaimana sesuatu pengajaran itu menjadi satu pengalaman dan bentuk yang konkret dari kehidupan setiap orang percaya yang mengaku hidup dalam kasih Tuhan dan mau mempraktikkan kasih Tuhan. Karenanya ayat 9 diawali dengan sebuah pernyataan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Atau digunakan di dalam kata terjemahan bebasnya, hendaklah kasih itu jangan penuh dengan hipokrit atau kemunafikan. Berarti sebuah kasih yang memang otentik, kasih yang bukan sandiwara atau teater belaka, tapi kasih yang sungguh-sungguh dan deskripsinya itu jelas sekali diungkapkan panjang lebar mulai ayat 10 sampai selesai Roma 12 ini. Misalnya otentiknya kasih itu yaitu dengan cara menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Cinta yang otentik adalah cinta yang berkarya, cinta yang melakukan, bukan cinta yang hanya mengatakan semata. Cinta yang bukan hanya di bibir tapi yang berjuang untuk hadir di dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Kasih yang otentik selalu dimulai dengan inisiatif dari diri sendiri, bukan menunggu orang mengasihi, baru kita mengasihi. Lalu yang ketiga, berkatilah yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Kasih yang otentik adalah cinta kasih yang bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap kasih yang selalu memberi berkat dan membagi berkat bahkan kepada musuh-musuh kita. Lalu yang keempat, kasih yang berempati, dikatakan di situ bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Dan lalu kemudian yang kelima dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, jangan pikirkan perkara yang tinggi, tapi arahkanlah kepada perkara yang sederhana. Yang kelima adalah kasih yang sungguh-sungguh dipraktekkan dalam bentuk kesederhanaan. Tidak neko-neko, tidak tinggi-tinggi, tapi secara sederhana dilakukan lewat perbuatan-perbuatan baik yang mungkin hal kecil, tapi karena digerakkan cinta kasih yang besar, maka itu akan berdampak besar. Lalu kemudian dilanjutkan lagi yang keenam, cinta yang otentik itu jangan anggap dirimu pandai. Yang berarti adalah cinta yang otentik bukan cinta yang membangga-banggakan dirinya penuh cinta, tapi penuh dengan kerendahan hati, lakukan sebagai hamba. Lalu sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Cinta yang otentik adalah cinta yang selalu membangun perdamaian, bukan cinta yang dibuat untuk supaya terjadi konflik atau pertentangan, bukan memisahkan tapi menyatukan, mendamaikan. Dan lalu kemudian dikatakan bahwa cinta yang otentik itu, kasih yang otentik itu adalah kasih yang tidak menghakimi. Dikatakan jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab berikanlah tempat kepada murka Allah, karena pembalasan adalah hak Allah. Akulah yang menuntut pembalasan. Penghakiman adalah milik Tuhan dan bukan kita. Cinta yang otentik bukan cinta yang menuntut, tetapi yang menuntun. Bukan yang menghakimi, tetapi yang melayani. Dan dikatakan yang terakhir, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika haus, beri dia minum. Yang terakhir ini berupa cinta otentik yang dinyatakan dalam bentuk memberikan sesuatu, bukan melipat tangan dan hanya melihat orang yang sedang menderita, tetapi mengulurkan tangan dan memberikan dia apa yang dia butuhkan. Apa yang kita pelajari hari ini tentang cinta yang otentik dari Roma 12 ayat 9 dan seterusnya mau beritahu kepada kita bahwa cinta yang otentik bukan hanya di bibir, tapi berjuang untuk hadir. Bukan hanya sebuah dekret, tetapi nyata, konkret di dalam kehidupan hari lepas hari. Bukan hanya diteriaki di altar-altar peribadahan, tapi justru terjadi di setiap latar kehidupan. Tidak menentukan akan segala kondisi orang yang sedang mengalami pergumulan ini itu, tetapi tetap latarnya apapun, maka tetap kasih itu dilakukan. Tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi melakukan dengan ketulusan tanpa menuntut balas. Dengan kata lain, apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam madah tentang cinta kasih yang otentik ini mengajarkan kita untuk jadi pribadi-pribadi pengasih-pengasih yang otentik. Pengasih-pengasih yang sungguh-sungguh mempraktikkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mau apapun kondisinya, yang sulit sudah menjadi mudah, yang berat sudah menjadi ringan, yang susah sudah menjadi senang, tetap cinta otentik itu tidak mengenal latar belakang dan kehidupan kita. Tetapi apapun latarnya, kita tetap selalu melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Karena inilah sebenarnya yang menjadi penyembuh untuk segala pergumulan hidup kita. Inilah yang akan menjadi kekuatan untuk supaya hidup kita tetap menghadirkan Tuhan lewat cinta kasih itu. Karena menghadirkan cinta kasih berarti menghadirkan Allah yang adalah kasih. Selamat melakukannya, selamat menjadi pribadi yang otentik dengan mulai mempraktikkan cinta yang otentik. Selamat mencoba. Amin.